Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, panitia penyelenggara maulid DKM Al-Naon itu Al-Hidayah, ibu-ibu Pak Palidika lalumpatannya. Sinyal kuat kene Bu? Kuat? Baterainya bagus? Pulsa aya? Lanjut? Di Kalijati mah ditaros ku abdi lanjut telangkung kiai. Jadi itu mah kayawan taenoan tuh merentah kiai. Ternyata orang-orang di Subang ini berani-berani. Kiai ini perintah. Lanjut? Nah, kurang ajar nih. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan. Amin atuh ya Allah. Amin. Diberikan kemuliaan, kesehatan, rizki barokah, keturunan soleh solehah, insya Allah mati dalam husnul. Amin. Ya Rabbal. Malam ini kita bersama-sama memperingati Maulid. Kebetulan dikasih barokah ini hujan. Ada yang kuat imannya, ada yang nggak kuat. Tadi penuh saya lihat. Ya ini memang ujian juga ya, ujian saya juga ini. Insya Allah selesai sampai waktunya. Peringatan Maulid ini yang pertama kita niatkan syukur kepada Allah. Bu, ini cari cingwa. Kita syukuri nikmat Allah. Kenapa perlu atau kaitannya apa antara syukur dengan peringatan Maulid? Lahirnya Nabi itu adalah merupakan bagian daripada rizki yang Allah berikan kepada umat manusia. Betul tidak? Allah sayang kepada umat manusia supaya umat manusia itu tidak sesat, supaya manusia itu mengenal siapa Tuhannya. Allah turunkan ke alam dunia ini Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi dan nabi-nabi sebelumnya. Saya mengutus itu, kata Allah, semata-mata saya sayang kepada semua alam ini. Manusia termasuk bagian dari alam. Aduh sinyalnya lemah gitu. Bu,
Ini luar biasa, ibu-ibu pangseurna, bapak-bapakna kamarana. Wah, aya di ya. Luar biasa. Emang pantas Bu, orang yang pertama kali beriman kepada Rasul perempuan. Khadijah. Orang yang pertama kali masuk surga setelah Nabi perempuan. Dengar kenal laki. Awewe. Nu pertama asup surga setelah namanya muti'ah, perempuan yang taat kepada suami. Bisa jadi perempuan taat kepada suami itu adanya di kampung kita ini. Kampung mana ini? Cimerta. Ternyata dipanggil Cak Eti. Oh, ternyata Cak Eti di Cimerta. Ayat Eti ayat. Alhamdulillah dengan ayat ini. Ayam wae titin sebat naminan. Bahkan orang yang mati syahid mempertahankan ajaran Islam juga perempuan. Dengarkan Bapak-bapak. Nu asup Islam pertama kali iman kepada Nabi awewe. Nu masuk surga setelah Rasul awewe. Yang pertama kali mati syahid mempertahankan ajaran agama juga perempuan. Masya Allah. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah ini istrinya Yasir, ibunya Ammar. Beliau ini ketika Yasir suaminya itu diikat, Ammar diikat, dicambuk, istrinya dipanggil, Sumayyah, kata Abu Jahal, lihat itu suami kami. Suami kamu gara-gara ikut-ikutan ajaran Muhammad, lihat. Saya cambuk mereka, saya ikuti, saya ikat mereka. Sekarang engkau mau ikut suamimu, mau ikut anakmu, atau ikut aku? Sumayyah tidak menjawab, tapi mendekat kepada Abu Jahal, dan mukanya Abu Jahal diciduhan. Marahnya luar biasa Abu Jahal. Lantas diambil tombak, dan tombak itu ditancapkan, maaf, percis kepada kemaluan Sumayyah. Dengan menyebutkan Allah, meninggal dunia Sumayyah dalam keadaan syahid, dan tercatat dalam sejarah dialah manusia yang pertama kali wafat syahid mempertahankan ajaran agama perempuan. Pak, pantas di dia seerna mau hadir istri sadayana, masya Allah. Elak ge hiji dua. Tapi aneh nak kunaon di neraka cenah seerna. Bu, kata sebuah hadis, maaf, yang menyebabkan masuk neraka itu ada dua sebab. Dua mulut, mulut bawah, mulut atas. Bu, mulut atas, mulut bawah teh, mulut bawah nggak usah dibahas lah. Mulut atas, di kali jati mah nusok ngarumpi eta seerna. Di kali jati ya mah, di Cimerta. Coba dulu, orang jahiliyah itu butuh Tuhan.
Cuman mereka belum paham Tuhan saya itu siapa. Akhirnya bikin Tuhan-Tuhanan. Batu dibikin Tuhan, disembah mereka. Kenapa mereka bikin Tuhan dari batu? Sebenarnya mereka butuh Tuhan. Cuman Tuhannya yang mana? Yang belum diperkenalkan oleh Nabi. Makanya dia bikin Tuhan-Tuhanan. Untuk apa? Melampiaskan keinginannya. Ada juga yang dibuat dari kayu. Bahkan ada yang dibuat dari adonan roti. Dijieun eta Tuhan-Tuhanan adonan roti teh. Nges jadi pas giliran lapar zaman paceklik. Eta Tuhan dilebok kemana? Itu jawabannya seperti itu. Jadi kenapa mereka membuat Tuhan dari adonan roti? Kenapa mereka bikin Tuhan dari batu-batuan? Kenapa mereka butuh Tuhan, membuat Tuhan itu dari kayu? Sekali lagi karena mereka butuh Tuhan. Akhirnya datang Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian Nabi itu kita sama-sama Kenapa kok Allah tidak turunkan malaikat sebagai rasulnya? Kalau seandainya malaikat diutus oleh Allah sebagai rasul, kita pasti protes. Pas giliran puasa, Tuhan wajar malaikat mah puasa, dia mah nggak butuh makan. Orang dititah puasa, kita kan bukan malaikat. Malaikat pantas suruh sholat, suruh bertasbih lama-lama. Dia mah pantas nggak mikirin apa-apa. Dia nggak ada syahwat. Kita disuruh manusia, kan kita punya kepentingan yang lain-lain. Pasti diprotes. Betul atau tidak? Apakah lantas diutus manusia tidak diprotes? Diprotes, oke. Ya Allah, kenapa sih engkau utus rasul orang yang sama-sama kita doyan makan? Ya Allah, kenapa sih engkau utus manusia yang doyan tidur? Ya Allah, kenapa sih engkau utus manusia yang sama-sama bisa pergi ke pasar? Rasul dengan kita ada kesamaannya tidak? Halo, orang kan nanya, kunaon cari cing wae sia teh. Kaduhung aya mah datang ka dieu. Bu, ada nggak kira-kira Rasul dengan kita kesamaan? Ada. Rasul doyan makan, kita juga banyakan mana? Kita. Ngaku banyakan kita. Betul. Rasul tidur, kita juga banyakan mana? Syukurlah mengaku. Sebenarnya perbedaan kita dengan Rasul itu sedikit. Bu, kalau Rasul sedikit-sedikit sholat, kalau kita sholat sedikit. Kalau Rasul sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasa. Kalau Rasul sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekah. Jadi kesimpulannya perbedaan kita dengan Rasul adalah orang Mekah sedikit, sodako sedikit, datang ke masjid Jumatan, eta tromol kotak amal lancar. Kunaon lancar?
teu aya nu isi aya nu ngisi di pojokan kitu disadak loba eta mah di Kalijati di Cimertama alhamdulillah alhamdulillah tadi masjidna kieu wae hah tos 2 kali abdi ka dia tapi masjidna kieu wae insyaallah jangan tanyakan masjidnya nu penting mah isinya ya mesin mes goreng isinya eueuh deui eta mah di California di dieu mah alhamdulillah parah meureun ya kita lanjutkan lagi akhirnya Allah mengutuskan Nabi memperkenalkan siapa Tuhannya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum gaya Allah acan di dieu mah ditanya cici urang ngaji cici aing mah geus ieu mah pokona teu aya Allah deui aing mah balik deui ya nu kompak Allahna ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum Allah sieun turun teh alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai manusia kata Allah melalui nabinya u'budu rabbakum sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan kau sembah yang tidak pernah menciptakan kalian. Patung yang kau buat Tuhan, dia tidak pernah menciptakan kamu. Kayu yang kau buat sebagai Tuhan yang kau sembah tidak pernah menciptakan kamu. Maka itu adalah bukan Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan yang menciptakan. Akhirnya kata Allah sembah. Kita perlu bertawakal kepada Allah. Kita perlu perlindungan kepada Allah. Kapungkur mah ibu-ibu reuneuh tawakalna bukan kepada Allah. Kegunting. Coba ibu-ibu kereuneuh di BH-na teh aya gunting. Ditaros bu jeung naon eta gunting nyeun sieun juri aya nu kitu aya. Eta kapungkur ayeuna mah alhamdulillah. Aya keneh? Salah lahir dilana itu teh. Bermohon kepada Allah. Ayat kursi dibaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala ya Allah. Tadi ditaruh cicing. Urang ngaji tak aya nu Allah acan nyebut Rasul cicing deui wae. Cimertaha teh. Oh. Geus pari ditu nini kabeh dia. Semangat Bu, semangat. Sana geus di nini ge ulah kae mah pundung. Bu. Percuma ibu ngaji. Nini mah mau bakalan masuk surga. Iya bener sih. Nini boal bakalan masuk. Kunaon? Cerdas ya nanya, kudu nanya lamun teu paham mah Bu. Rasul didatangan nini, ya Rasulullah cek nini teh. Udallaha li an adkhulal jannah. Wahai Rasul doakan aku supaya masuk surga. Kata Rasul, innal ajuza mislaki lan tadkhulal jannah. Kata Rasulullah, nenek-nenek model kayak engkau itu tidak bakalan masuk surga.
Curi kata ini balik. Kunaon sih panggil balik. Kata Rasulullah, afala tasma'ina bi anna Allah ta'ala yaqul wa ja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Penghuni surga nanti semuanya akan dirubah menjadi perawan semua. Amin. Penghuni surga akan dirubah menjadi perawan semua. Amin. Umurnya sama uruban atroba, umurnya sama sweet 17. Rata-rata 17 tahun. Loh, jadi di surga teh eueuh nini. Eueuh nini. Ulah cerikeun. Karena nini yang rajin ngaji, yang rajin sholat, taat kepada suaminya, solehah akan masuk surga, tapi potonganna teu kieu. Dirobah jadi perawan deui. Amin ya robbal. Bisa dibayangkan kalau surga tempat kenikmatan, masuk surga nini ngerusak pemandangan. Ngerusak. Makanya penghuni surga dirubah menjadi perawan semua. Jadi ulah balik. Lamun hayang asup, lamun dibalik deui umurna ka 17 tak? Insyaallah. Teras. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu ada dua model. Ada yang mahmudah, yang terpuji. Ada yang kedua mazmumah, yang tercela. Yang mahmudah, ma tuwafiqul Qur'an was sunnah, sesuai perbuatannya itu dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sekarang saya pengen tanya, Maulid yang kita peringati ada nggak yang tidak sesuai dengan ajaran sunnah? Ayam nyawa ini. Mana protokol? Ustaz, acara pertama tadi apa? Membaca. Apakah membaca ayat suci Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran? Diperintahkan kita baca Quran. Betul atau tidak? Acara kedua. Sholawat. Apakah sholawat bertentangan dengan ajaran Quran? Diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Perintah sholawat. Acara ketiga sambutan dari ketua panitia, bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin. Kenapa memperingati Maulid? Dilaporkan oleh panitia. Betul atau tidak? Betul. Beliau ucapan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang membantu kepanitiaan. Disampaikan bentuk pertanggungjawaban. Apakah bertentangan pertanggungjawaban ini dalam Al-Quran? Justru kata hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Makanya ketua panitia sebelum diminta pertanggungjawaban oleh Allah, disampaikan dulu pertanggungjawabannya kepada orang-orang yang dimintai bantuan. Terus tausiah, ceramah. Apakah ceramah bertentangan dengan ajaran Quran? Perintah Al-Quran. Kata Allah di situ, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayatnya jelas. Setelah ceramah, doa. Apakah doa bertentangan dengan ajaran Quran? Perintah ud'uni astajib lakum. Beres doa, kita makan. Apakah makan dilarang oleh ajaran agama? Boleh makan. Yang dilarang itu ulah loba teuing. Batul teka bagian. Itu Masya Allah.
Apa yang kita lakukan ini insya Allah bersesuaian dengan ajaran. Kalau tidak sesuai baru dilarang. Nah, kalau semua bid'ah dolalah, semua bid'ah itu sesat, Quran yang kita baca, maaf, dulu waktu zaman Rasul, Quran itu ditulis di pelepah kurma. Ketika Rasul dapat wahyu, ditulis oleh sekretarisnya. Di antara sekretarisnya adalah Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, dicatat. Sampai berbentuk buku itu Quran waktu zaman Utsman bin Affan. Namanya adalah Ar-Rasmul Utsmani. Masih ada di Madinah itu. Di museum Madinah itu, di depan Masjid Al-Madinah ada museum. Kalau ibu umroh jalan-jalan ke sana, lihat itu Ar-Rasmul Utsmani. Itu Quran tidak ada titik, tidak ada baris. Sejak zaman Rasul sampai zaman sahabat, Quran te ayat titikna, te ayat barisna. An'amta alaihim, nun te make titik, tak te make titik, barisna ge eueuh. Kunaon ayeuna Quran ayat titik aya barisna. Ayo, saha nu nyieun? Berarti ini perbuatan bid'ah yang mengada-ada. Waktu zaman Rasul sampai sahabat nggak ada. Kenapa ayeuna ada? Berarti Quran yang ada titik, yang ada barisnya bid'ah, dolalah. Kalau nggak Anda pengen dolalah, silahkan titik dulu itu Al-Quran titiknya, titik dulu barisnya. Silahkan baca Quran tanpa titik dan tanpa baris. Hayang nyaho bisa ente baca Quran. Mau ayang geus titik nabe masih salah kewe. Yang menulis titik-titik itu seorang ulama tabi'in. Setelah generasi sahabat, mereka nggak pernah ketemu dengan Nabi. Ada namanya Yazid bin Ya'mar, ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, ada Khalil bin Ahmad. Mereka itulah yang punya jasa ngasih titik, ngasih baris. Supaya apa? Supaya masyarakat itu, umat Islam tidak salah baca Quran. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi saya pengen tanya, titik dan baris dalam Al-Quran manfaat tidak? Manfaat tidak? Bagus tidak? Itu namanya adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kalau masih Anda kekeh mengatakan dolalah, ayo sok titik. Maka tidak semua yang dikatakan bid'ah itu sesat. Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, kita harus belajar mantik dulu, belajar balaghah dulu. Ada hadfus sifah alal mausuf. Sama seperti dalam Al-Quran. Kenapa itu Nabi Khidir membolongi perahu?